Kepada yang hormat teman-teman saya, guru-guru TK, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berhadir di sini dalam acara yaitu diskusi. Saya mau memaparkan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kebetulan saya sebagai guru penggerak, saya berkewajiban untuk mengimbaskan praktek baik kepada jenengan semua. Untuk budaya positif ini adalah modul 14 yang saya pelajari di guru penggerak. Saya sekarang sebagai pelaksana dulu mengajak teman-teman untuk segera ikut. Kalau ada pendaftaran monggo ikut. Nanti kita bisa saling sharing, saling bertukar pengalaman. Juga pada teman-teman mungkin budaya positif ini nanti bisa jenengan bawa ke sekolahan, jenengan bisa terapkan di sekolahan jenengan masing-masing. Dan apa budaya positif itu nanti saya akan memaparkan di sini. Tulisannya kok cilik ya, kurang gede. Budaya positif atau penerapan budaya positif ini adalah modul daripada modul 14 yang dimana saya harus mengupload aksi nyata dan menerapkan budaya positif kepada teman-teman semua. Konsep budaya positif itu ada konsep utama, yaitu ada 7: perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Dan nantinya ini akan kita kupas pada jenengan semua. Ke-7 ini apa sih yang dimaksud dengan budaya positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan, atau segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ibu jenengan apa sudah mengenal dengan pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin itu jenengan belum tahu, belum matang apa belum sebenarnya itu jenengan itu setiap hari itu loh sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah pembelajaran yaitu dengan bakat dan minat anak, yaitu dengan menerapkan bakat dan minat anak. Karena bakat dan minat anak itu adalah kan berbeda-beda, ada anak yang pintar, ada anak yang tentunya karakteristiknya berbeda lah. Itu jangan berdasarkan minat. Dan di dalam pembelajaran di TK itu kan biasanya dengan ada tiga kelompok ya, biasanya kan di inti ya. Itulah, itu kan anak-anak kadang kan memilih yang ini, kelompok ini. Kan kita tidak memaksa, tidak memaksa untuk kamu sekarang harus belajar ini, itu kan namanya klasikal. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran berdasarkan bakat dan minat anak yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan, minat dan gaya belajar mereka. Jadi jenengan tidak terasa sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jenengan biasanya dengan mengajak anak-anak keluar, dengan melihatkan apa itu lingkungan di sekolah itu sebenarnya sudah, tapi jenengan tidak memahami, juga menerapkan pembelajaran yang nyaman, yang nyaman buat anak-anak itu juga sudah pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya juga sesuai dengan pelajar Pancasila tadi, yaitu ada 6 tadi
Nah, sekarang ini adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa sih ya? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kedisiplinan ketidaknyamanan umpamanya itu seperti peraturan yang sepertinya menghukum. Kalau kamu tidak pakai hari ini tidak pakai baju olahraga, kamu saya hukum nyanyi, itu anaknya kan tidak nyaman, anak kan menjadi mangkel. Itulah yang dinamakan disiplin, yang bukan yang itu yang dimaksud gitu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu maksudnya apa? Itu yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi mematuhi disiplin itu tidak karena aku kok tak garap pekerjaan merapikan mainan, kok bu guruku cek seneng, aku cek oleh hadiah. Nah, itu bukan, dan itu namanya ekstrinsik. Nah, yang dimaksud itu yang motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu tidak merasa terpaksa. Jadi membiasakan dirinya, oh aku kalau setiap bermain harus saya rapikan. Nah, itu sesuai dengan keyakinannya diri sendiri, keluar dari dirinya. Itu yang dimaksud itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini sama dengan motivasi intrinsik. Jadi tidak diancam. Aku wedi nek golek ketok guruku, aku lek gak cuci tangan kok aku dilokno. Nah, itu namanya ekstrinsik bukan intrinsik. Wedi aku kok dihukum sama bu guru atau sogokan, kok aku lek melakukan ini aku mendapat hadiah. Itu bukan yang dimaksud disiplin positif. Jadi yang keluar dari dirinya, kebiasaan itu yang baik itu. Nah, yang kedua tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, bertahan hidup. Bertahan hidup ini yang mungkin kita kenal dengan sandang, pakan, dan pangan. Kasih sayang dan rasa yang diterima. Nah, ini umpamanya kasih sayang itu bukannya kasih sayang itu antara laki-laki dan perempuan, bukan kasih sayang antara orang tua, anak maupun ibu guru. Makanya kalau anaknya itu di rumah kurang kasih sayang, di rumahnya caper, cari perhatian. Biasanya kan ada ya Bu ya, anaknya yang kurang di rumah kurang diperhatikan sama bapak ibunya, ditinggal kerja wae, tinggal HP-an paling ya. Nah, itu mungkin anaknya biasanya malah anaknya caper dengan orang tua, dengan ibu gurunya, malah dia minta perhatian, minta diperhatikan terus ya. Terus ada penguasaan. Yang dimaksud penguasaan itu biasanya itu ada anak kan mintanya menang sendiri. Ibu, nah itu kan ada ya, pokoknya aku kudu nomor 1. Nah, itu. Terus kebebasan itu anak bebas dalam bermain karena usia anak TK, yaitu kesenangan dalam pembelajaran itu di sekolah itu dia merasa senang dan nyaman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, seperti tadi ya Bu ya. Ini merupakan yang ingin mendapat pujian, ingin mendapat penghargaan. Itu motivasi intrinsik, itu bukan tujuan daripada disiplin positif, dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Ini juga tidak bagus Ibu.
Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi jenengan di sekolah harus benar-benar menerapkan kebiasaan-kebiasaan pada anak dengan motivasi intrinsik ini, yaitu umpamanya anak seperti cuci tangan ya harus setiap hari mencuci tangan, tidak harus dipaksa, tidak harus diingat cuci tangan, tidak. Dia anak-anak sudah mempunyai kebiasaan setiap hari merapikan mainan, terus berbagi dengan teman. Nah itu dia mempunyai inisiatif sendiri dari dasar hatinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin yang yaitu hukuman. Hukuman biasanya itu kan menyakitkan ya Bu ya. Biasanya kalau anak tidak bisa mengerjakan atau menyalahi keyakinan kelas itu biasanya kadang ayo sini kamu nyanyi. Kadang-kadang kan anak ada yang takut, tidak berani maju ke depan, anak yang tidak pede. Nah itu mungkin merasa dia itu kayak dihukum. Nah itu sangat menyakitkan ya, malah anaknya itu dendam atau tidak mau sekolah lagi, tidak nyaman. Murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Namanya kalau punya kesalahan, anaknya itu menumpahkan minuman, seperti menumpahkan minuman, tapi dia tidak mengakui, tidak atau berbohong. Tidak Bu, saya tidak menumpahkan minuman. Itu adalah proses disiplin dengan identitas gagal. Murid menjadi rendah hati karena dia telah dihukum atau apa sama ibu gurunya, anaknya itu jadi rendah atau minder gitu ya. Kalau penghargaan itu juga akhirnya tidak efektif Bu. Jadi dia tidak merasa saya harus bisa ini karena saya mendapat penghargaan, mendapat hadiah. Jadi kalau dia tidak mendapat hadiah nanti tidak mau ngerjakno, itu tidak efektif juga. Merusak hubungan karena begini, aku setiap guru mengasih hadiah, kok hanya anak tertentu saja yang bisa. Nah itu juga mendapatkan iri. Arek sing gak iso ya wali gak iso terus ya. Sing arek iso bolak-balik oleh hadiah, itu juga tidak baik. Mematikan kreativitas penghargaan yang arek sing gak iso malah wedi, malah kreativitasnya malah tidak berkembang. Menghukum dengan sistem ranking juga itu kayaknya juga tidak efektif juga Ibu. Merampas hak menghargai dirinya juga itu tidak merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Sudah Bu. Sudah ya. Konsekuensi biasanya itu jangan sering mendengar konsekuensi. Namanya konsekuensi itu kalau muridnya itu menumpahkan minuman tadi, konsekuensinya yang harus membersihkan. Itu penguatannya jangka pendek Bu, tidak jangka panjang, soalnya dia takutnya Enggak jangka panjang. Kalau dia itu kalau dia menumpahkan atau mendapat kesalahan itu harus bertanggung jawab. Perlu monitoring berkelanjutan. Maksudnya itu barangkali dia hari ini menumpahkan minuman, besok menumpahkan lagi itu dia nggak mau bertanggung jawab. Itu perlu dilihat atau barangkali tidak dilakukan. Stimulus murid menghormati peraturan. Terus kehilangan waktu untuk merenungi. Kan sekarang itu restitusi. Restitusi itu apa Ibu? Yang pernah mendengar restitusi? Kalau saya Ibu terus terang, restitusi itu baru saya mendengar di pendidikan CGP ini. Jadi saya juga harus belajar tentang restitusi itu. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi itu mencari solusi dengan permasalahan yang ada di anak-anak itu.
Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Nah, itu pemecahan masalah. Makanya kalau anak itu kok sering terlambat, kenapa? Nah, itu kewajiban sebagai kita, sebagai ibu guru, kenapa sering terlambat? Bukan hanya menghukum atau menegur, ya. Kita harus mencari masalah dengan institusi tadi. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, jadi kontrolnya diri sendiri anak itu. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dengan metode restitusi ini, jadi murid itu bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak anak itu harus tahu kalau dia melakukan kesalahan itu harus tahu konsekuensinya, harus mencari solusinya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, nah ini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi ini memang untuk metode untuk mencari solusi kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh murid. Ciri-ciri restitusi itu apa? Yaitu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahannya. Jadi, berarti aku sering terlambat itu salah yo. Aku berarti harus memperbaikinya. Jadi tidak mengulangi kesalahannya itu. Wis tahu itu jeblongan kok di balik jeblongan maneh. Lah itu. Memperbaiki yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan. Jadi dengan metode restitusi itu dia akan tahu apa kesalahan yang dibuat. Jadi untuk mengambil solusi memperbaiki kesalahan itu. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Jadi umpamanya anak itu sering terlambat. Nah, kenapa itu sering terlambat? Dicari solusinya sebagainya dengan harus peka, jangan hanya menegur atau menghukum, ya. Harus kita tahu kenapa kok dia sering terlambat. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, jadi tidak memaksa, ya. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Nah, kenapa anak ini sering terlambat? Mosok dengan hanya menghukum, kan harus tahu karena apa di rumah itu, karena mungkin di rumah sering main HP atau bangunnya telat. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi harus mencari solusi yang terbaik atau mencari solusi sehingga anak itu anak itu tahu kalau ini perbuatan yang salah juga tidak menyakitkan bagi anak itu. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 itu. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Lah, jenengan sebagai ibu guru itu harus tahu betul apa itu penghukum, apa teman, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer dalam mengatasi masalah dengan murid-murid jenengan. Ini ada penjabarannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol di sekolahan. Saya mempunyai kasus, yaitu kasus siswa sering datang terlambat masuk sekolah. Nah, kalau kita ibu guru sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu kamu menyanyi di kelas. Kita
memanggil anak itu. Kita kalau sebagai penghukum, kita akan menjustis anak itu. Kenapa kamu kok terlambat? Kamu kalau terlambat sekarang, kamu nyanyi di depan, gitu. Atau kamu membuang sampah, mengambil sampah itu. Nah itu kan nanti membuat anak itu menjadi sakit, ya, membuat anak itu jadi minder karena dia merasa salah, merasa bahwa perbuatannya itu salah. Tapi kenapa kok ibu menyenangkan itu menerapkan yaitu fungsi kontrol sebagai penghukum, itu juga tidak tepat. Nah, membuat rasa bersalah, umpamanya katanya begini, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah itu anaknya itu, oh iya aku kalau belajar terlambat itu ibu guruku kecewa, ibu guruku makel. Dia kan mikir malah dipikir kayak jenengan nek mari dilokno kan kecewa ya, makel ya. Sebagai teman, sebagai teman, nah ini ayolah yang tertib buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah loh. Ini kan lek ambek konco kan koyo nggak ada apa ya, nggak ada wedi loh. Kok kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Berarti kan lain kali boleh. Ya itu sebagai teman itu juga tidak bagus kalau menurut saya, posisi kontrol. Nah pemantau. Sebagai kontrol pemantau, dengan menerapkan pemantau kepada ada yang anak-anak yang kasus, yaitu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini sebenarnya sudah bagus ya. Kamu sudah melanggar, setiap hari kamu terlambat sekolah, tetapi itu perbuatan tidak baik. Konsekuensinya atau jawabnya apa? Jadi tidak tepat waktu, tidak berdisiplin, konsekuensinya jadi ketinggalan pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol yang harus dengan miliki, yaitu manajer. Apa itu manajer? Yaitu contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu mungkin yang cocok dengan jenengan terapkan di murid-murid jenengan. Jadi tidak harus menghukum, membuat rasa bersalah, teman pemantau. Apakah ya dengan kata-kata apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu ibu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya kesalahan itu? Makanya ya ibu, kalau anak itu kan sering terlambat. Jangan kan tanya tadi kenapa sering terlambat? Karena saya main HP ibu di rumah, sering malam bermain HP sampai malam. Nah, sekarang kamu harus memperbaiki kesalahanmu itu. Misalnya, dengan kasih pelajaran nanti solusi, kamu harus bermain HP-nya tidak sore-sore atau bagaimana sehingga anak itu tidak sampai telat ke sekolahan. Jadi jangan harus di sekolahan ada 5 posisi kontrol itu, dengan yang sesuai dengan di sekolahan itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah. Nah, yang ada yaitu disiplin positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas latar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin. Keyakinan kelas ini mungkin jenengan sudah melakukan setiap hari, sudah pernah melakukan gitu. Nah kalau di TK itu memang keyakinan kelas itu kita setiap hari kan sudah sebenarnya di awal pelajaran itu kita tidak apa-apa menerapkan keyakinan kelas. Namanya baik anak-anak, hari ini kita akan bermain, umpamanya mewarnai yang bagian kelompok 2 di kegiatan kedua, yaitu mengenal angka, terus ada kegiatan lain. Tadi itu jenengan harus mamanya bisa menerapkan keyakinan kelas. Anak-anak nanti kalau sudah selesai bermain, selesai melaksanakan permainan tadi, kalian harus mengembalikan ke tempatnya. Pensilnya juga harus ditaruh di
tas. Nah itu juga sudah merupakan keyakinan kelas, umpamanya juga anak-anak kalau pembelajaran, kalau kegiatan bermain ini tidak boleh makan di kelas, itu juga sudah merupakan keyakinan kelas. Jangan ingatkan setiap hari, karena di TK itu kan anak-anak itu kan kadang lupa, karena itu kita ingatkan tiap hari. Nanti setelah saya belajar kita harus cuci tangan dulu. Nah ini adalah keyakinan kelas di TK saya. Mungkin Bu Eni juga sering ya, yaitu datang tepat waktu. Contohnya hormati guru dan teman, tidak saling mengejek juga itu ya. Angkat tangan jika ingin berbicara, namanya gurunya. Biasanya kan anak TK kalau dijak ngomong itu kan pada ditanya ini kono nyaut. Nah itu dengan ingatkan nanti anak-anak kalau ibu ngomong, kalau ingin berbicara coba angkat tangan dulu. Nah dengarkan penjelasan guru. Biasanya anak-anak kan memang anak TK itu konsentrasinya kan hanya sedikit, 10 menit mulai sebuah ya. Nah itu jangan bisa menerapkan keyakinan kelas dengan mendengarkan penjelasan guru tadi. Perhatikan alat permainan setelah bermain, makan minum di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya, bermain di halaman, mandiri, bertanggung jawab akan tugasnya, dan mengembalikan buku yang selesai dibaca. Itu contoh-contoh yaitu keyakinan kelas yang bisa diterapkan di sekolahan. Banyak keyakinan kelas mungkin di lembaga jalannya banyak, tidak hanya ini yang bisa menambah yang dengan sesuai dengan kesepakatan dengan murid-murid tadi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya jangan panjang, sedikit tapi anak-anak mudah mengingat. Berupa pernyataan universal yang umum, jangan kata-kata yang sulit dimengerti anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan sesuai. Nah tadi keyakinan kelas saya belum tentu sesuai dengan keyakinan kelas di sekolah jenengan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi anak-anak maupun jenengan diskusi tentang keyakinan kelas itu. Nah yang disiplin positif juga ada, yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu dalam mencari solusi masalah itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. 2, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, karena setiap kesalahan atau setiap yang dilakukan anak itu mempunyai alasan kenapa dia melakukan kesalahan. 3, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga restitusi ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among itu guru posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ini dipetik dari Standar Nasional Pendidikan. Tapi dengan sebagai guru harus benar-benar bisa menerapkan disiplin positif, dan disiplin itu dengan membiasakan anak-anak akan menjadi kebiasaan yang baik, dan kebiasaan disiplin positif itu akan tertanam pada diri anak-anak itu. Terima kasih. Barangkali ada yang ditanyakan, Bu. Ibu, bagaimana tadi? Apakah sudah paham apa yang dimaksud dengan disiplin positif tadi? Paham ya? Barangkali ada yang tidak paham, mohon ditanyakan. Apa yang bisa saya jawab akan saya jawab. Satu saja ya Bu, karena 2 ya apa?
disiplin positif. Ini karena sangat penting Ibu, disiplin itu harus diterapkan benar-benar di sekolah jenengan, sehingga terbentuk anak yang mandiri, yang baik, yang cerdas, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Barangkali ditanyakan Ibu? Gimana Bu Rina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana kolaborasi antara guru, orang tua, siswa untuk dapat mendukung perkembangan keyakinan di sekolah TK? Terima kasih. Barangkali ada lagi sekalian, nanti saya jawabnya. Ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang apakah budaya positif dapat memiliki dampak yang signifikan individu dan suatu lingkungan kerja. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan, yaitu yang pertanyaan yang pertama yaitu apa tadi ya? Kolaborasi ya. Bagaimana kolaborasi antara guru dan orang tua siswa itu dalam penerapannya di budaya positif. Nah, di sini kolaborasi antara guru, orang tua dan siswa itu mempunyai potensi yang sangat besar dan sangat mendukung perkembangan keyakinan kelas di sekolah TK. Dan ada beberapa di mana kolaborasi itu dapat membantu, yaitu dengan cara komunikasi yang terbuka, yaitu antara ibu guru, siswa dan warga sekolah yang lainnya. Karena dengan komunikasi itu kita bisa tahu apa dampak dari disiplin positif tadi. Dan melalui kolaborasi yang kuat antara guru dan siswa, perkembangan keyakinan kelas dapat didukung secara holistik, menciptakan lingkungan belajar yang positif, memungkinkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dan percaya diri. Terus pertanyaan yang kedua tadi, apakah budaya positif dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap individu di suatu lingkungan kerja? Banyak ya Ibu ya, sangat signifikan ya, pokoknya di budaya di tempat kerja, di sekolah kita. Kalau budaya positif tidak ada kan ya, gimana ya, umpamanya kalau dengan perkembangan itu jujur, dengan terbuka, terus dengan budaya positif mempertimbangkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, serta mempromosikan praktik-praktik yang mendukung kesehatan mental seperti dukungan psikologis, fleksibel kerja, dan pengakuan akan pentingnya istirahat dan rekreasional. Jadi sangat signifikan dalam perkembangannya budaya positif di lingkungan kerja. Kalau budaya positif di sekolah, sudah jalan di sekolah diterapkan, masa kita di tempat kerja itu kita tidak menerapkan juga. Budaya positif di lingkungan kerja itu contohnya yaitu dengan teman saling menghargai, saling saling membantu, saling berbagi antar praktik baik, itu kan juga budaya positif ya, sangat signifikan sekali dengan budaya positif. Itu Ibu bagaimana jawaban jawaban saya bagaimana? Sudah ya, baik Ibu-ibu, itulah pemaparan tadi yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan pemaparan tadi bisa bermanfaat bagi semua dan dengan bisa menerapkan budaya positif itu tidak hanya di sekolah saja, di keluarga, di lingkungan kerja, ya itu adalah sangat penting sekali. Dan jangan budaya positif itu diterapkan dengan adanya paksaan, tetapi dengan adanya motivasi intrinsik dari dalam diri dengan sendiri, dimulai dari diri sendiri. Terima kasih Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meja loh, tidak boleh keluar saat pembelajaran, tidak boleh bertemu